Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi pada seri video untuk desain web. Kali ini kita akan mulai masuk pada pembahasan untuk coding, yakni HTML dasar. Jadi pada video kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu teknologi untuk membuat web, yakni HTML. Ya. Nah, apa itu HTML dan bagaimana sebenarnya cara membuatnya? Nanti akan kita bahas pada video yang kali ini. Baik. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan HTML, saya ingin membahas terlebih dahulu atau masuk terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kita semua tahu tentang bagaimana cara web itu bekerja. Ya. Jadi sebenarnya ini yang terjadi kalau dapat kita gambarkan secara sederhana, yang terjadi saat kita mengakses sebuah web. Ya. Jadi misalnya kita mengetikkan URL facebook.com gitu ya, maka kita yang saat ini berada di sisi klien, kita akan mengirimkan request tersebut ke internet service provider atau yang menyediakan jalur internet kita ya di rumah kita masing-masing ataupun menggunakan paket data ya. Intinya adalah semua penyedia layanan internet yang kita gunakan. Nah, dari internet service provider tersebut maka akan dikirimkan ke akan mencari servernya si facebook.com tadi ya. Nah, misalnya dari sekian server ini ada Google, Facebook, Yahoo, dan lain-lain, maka setelah ditemukan, maka dia akan mengirimkan request ke server ini. Ya. Nah, dari server ini, kemudian server tersebut akan merespon request tersebut, dan dia akan mengirimkan tampilan webnya berupa dokumen HTML dan CSS. Ya. Bisa juga ada tambahan JavaScript-nya. Ya. Ke yang memberikan request tadi dikirim melalui internet service provider dan dikembalikan ke kita ya, sehingga kita mendapatkan tampilan web yang kita inginkan ya, sesuai dengan yang request tadi yang dikirimkan oleh servernya facebook.com, sehingga di sisi kita akan muncul tampilan webnya facebook.com yang dikirim oleh servernya dari Facebook tadi. Jadi secara sederhana seperti ini. Artinya nanti dokumen webnya ada di servernya ini. Ya. Nah, baik seperti itu cara secara sederhana. Jadi kalau nanti kita mengakses Google pun juga demikian, akan di request ke servernya Google. Google akan mengirimkan dokumen webnya ke layar kita yang melalui ESP dalam bentuk dokumen HTML dan CSS, dan juga biasanya ada JavaScript-nya juga. Ya, terlepas di sisi servernya mereka mengembangkannya dengan berbagai teknologi untuk pengembangan web yang sisi server ya. Tapi begitu dikirim ke klien, nanti yang kita terima dokumennya berisi HTML dan CSS dan JavaScript. Nah, nanti kita dalam seri video desain kita akan berkenalan dengan masing-masing teknologi tersebut. Pada video kali ini kita akan membahas dulu yang HTML. Ya. Nah, saat kita sebagai klien ya kita mengakses sebuah web, maka kita berhadapan atau bisa jadi klien menggunakan berbagai jenis ukuran layar. Ini nanti yang jadi tantangan tersendiri, nanti akan kita bahas di video terpisah ya, mulai dari ukuran smartphone saat landscape, saat portrait misalnya ya, kemudian begitu juga dengan menggunakan tablet saat portrait dan juga saat landscape ya, begitu juga dengan ukuran desktop atau laptop misalnya seperti itu. Nah, kita nanti sebagai seorang desainer web harus mampu mengakomodir semua jenis ukuran layar ini agar di masing-masing layar ini nanti tampilannya tetap sesuai, enak dibaca, kontennya tetap bisa dilihat, dan tidak mempersulit klien atau pengunjung website kita dalam membaca konten atau menikmati konten yang kita sajikan dalam web kita. Ya. Baik, kita masuk pada pembahasan teknologinya, yakni kita bahas dulu sekilas HTML dan CSS. Jadi untuk saat ini memang teknologinya yang kita gunakan adalah HTML5 dan CSS3, yang meskipun ini sudah rilis sejak kalau nggak salah sekitar 2011 atau berapa itu ya. Artinya teknologi sebelumnya memang tidak sebanyak apa itu dukungan yang sekarang ya. Dan sebenarnya untuk web ini ada satu lembaga konsorsium sendiri yang menstandarkan ya, jadi World Wide Consortium ya.
atau Y3C. Nah, mereka yang membentuk standar untuk web, ya, salah satunya HTML, sehingga untuk memastikan bahwa web yang kita akses ya tampilannya sama di semua browser ya, karena seperti kita ketahui browser sekarang cukup banyak pilihannya. Kayak kalau yang setahu saya yang paling banyak digunakan ada Chrome, Firefox, kemudian ada Opera, ya, kemudian Safari dan lain-lainnya. Fungsi dari konsorsium itu membentuk standar agar web yang kita akses tampilannya di berbagai browser tersebut sama, ya. Nah, konsorsium itu juga didukung dari perkumpulan dari masing-masing developer dari browser tadi juga, ya, sehingga mereka saling support untuk membentuk sebuah wadah dan juga komunitas yang membantu untuk perkembangan web ini. Salah satunya yakni HTML5 dan CSS3, ya. HTML5 nanti ada banyak elemen yang cukup mudah kita hafalkan atau kita ingat, ya, dan juga dukungan untuk mobile. Begitu juga CSS3 ada support untuk animasi. Seperti kita ketahui beberapa tahun yang lalu, ya, Apple sudah men-stop dukungan untuk teknologi Adobe Flash. Begitu juga akhirnya belum lama ini juga browser-browser seperti Firefox, kemudian Chrome itu juga sudah tidak secara default tidak mendukung kecuali kita menginstal pluginnya, sehingga munculnya CSS yang animasi bisa kita lakukan dengan CSS3 ini sangat memudahkan sekali bagi pengembang web untuk nanti membuat animasi melalui CSS. Begitu juga dengan beberapa yang lain. Baik, kita fokus dulu ke HTML, ya, sebelum kita masuk ke yang lain. Nah, sebenarnya HTML itu apa sih sebenarnya? Jadi HTML ini secara sederhana dia fungsinya untuk menstrukturkan dokumen, ya, untuk menstrukturkan dokumen. Jadi dokumen web kita, ya, dokumen web kita yang sudah ada itu, ya. Bentar. Jadi dokumen fungsinya untuk menstrukturkan dokumen itu mirip sebenarnya saat kita bermain di dokumen untuk mengolah teks. Contohnya misalnya sering kita gunakan adalah Microsoft Word misalnya. Ya. Di Microsoft Word itu kan dalam satu halaman kita bisa menentukan, ya, mana yang H1, mana yang H2, mana yang paragraf seperti itu, mana yang bullets, mana yang numbering, ya. Dan di Microsoft Word kita tinggal misalnya kita highlight satu teks, kemudian kita pilih H1 misalnya, maka dia akan berubah menjadi header misalnya. Kemudian kalau bullets and numbering juga sama, ya, kita tinggal klik ikonnya dan kita bisa menuliskan teks yang berupa numbering ataupun yang berupa bullets. Nah, di HTML itu fungsinya sama sebenarnya, menstrukturkan dokumen untuk ngasih tahu browser bahwa ini loh yang H1, ini loh yang paragraf, ini yang bullets, ini yang numbering, seperti itu. Nah, bedanya adalah kita perlu menuliskan, ya, apa itu tag-nya, kalau istilahnya tag, ya, tag-nya atau dengan menggunakan elemen HTML, misalnya seperti ini, ya, H1, ini kita ngasih tahu browser bahwa oh ini heading 1. Kemudian kita ngasih tahu browser juga bahwa oh ini loh paragraf sampai sini, ya. Jadi kita ngasih tahu browser bahwa mulai dari yang sini sampai sini itu paragraf. Kita juga ngasih tahu ke browser bahwa mulai dari sini sampai sini ini adalah H2, seperti itu. Nah, kita juga ngasih tahu ke browser bahwa yang muncul di webnya mulai area ini sampai sini. Dan bagian ini menunjukkan bahwa ini adalah dokumen HTML, seperti itu, ya. Jadi secara struktur, secara fungsi sebenarnya HTML itu seperti ini, dia berupa bukan bahasa pemrograman, ya, dia istilahnya adalah markup language, ya. Jadi kalau kepanjangan kan hypertext markup language. Jadi dia merupakan markup language yang fungsinya untuk menentukan struktur sebuah halaman web, ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Mana yang paragraf, mana yang heading, ya, mana yang bullets and numbering, dan seterusnya. Nanti banyak berbagai elemen atau markup language yang apa itu lain, elemen-elemen yang lain yang fungsinya untuk ngasih tahu browser dia harus nampilin apa, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Ini secara sederhana, ya. Jadi ada HTML, ada body, kemudian dalam body kita bisa menentukan struktur dokumennya, ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, HTML itu sendiri dia terdiri dari sebuah pasangan, ya, yakni open dan close tag. Ya, kalau
open itu biasanya diawali dengan tanda seperti ini, ya. Kemudian kita tuliskan di dalamnya karakternya apa, kemudian dia ditutup seperti ini, ya. Ini untuk open. Jadi kalau di sini P ini menunjukkan paragraf, nanti kalau misalnya heading ya H1, H2 dan seterusnya, ya. Kemudian bagian close-nya, jadi hampir semua elemen HTML memiliki pasangan open dan close. Ada beberapa saja yang tidak perlu close-nya, tapi ada sendiri nanti caranya untuk menunjukkan bahwa itu tidak perlu pasangan. Ya. Nah, untuk close tag-nya sendiri sama, kita awali dengan karakter, kalau di matematika biasa kita kenal dengan kurang dari, ya. Kemudian bedanya dengan open-nya tadi ada garis miringnya ini, ya, untuk menunjukkan bahwa ini close-nya, ya. Kemudian kita tambahkan yang karakternya sesuai dengan yang kita gunakan di sini P. Kalau H1 ya ini H1, kemudian yang close-nya adalah garis miring H1 dan masanya seperti ini, ya. Nah, di HTML ini memang tidak, karena dia bukan merupakan bahasa pemrograman, ya, dia tidak muncul error. Ini yang nanti kita perlu hati-hati saat bermain dengan HTML, ya, karena saat kita coding tidak muncul error untuk HTML ini, tapi nanti saat kita tampilkan bisa jadi kita mendapati tampilan yang tidak sesuai, ya. Jadi simpelnya adalah sebenarnya kita membuat sebuah file yang kita simpan, file teks misalnya, file teks saja, kemudian kita simpan dalam file berekstensi .html, kita buka di browser, nah itu sebenarnya sudah merupakan file web. Nah, cuma yang muncul di browsernya itu apakah sesuai yang kita harapkan atau tidak. Nah, fungsinya HTML ini untuk ngasih tahu ke browser bahwa ini loh dokumennya ada heading, ada paragraf, ada bullets, dan numbering, dan seterusnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, dia tidak muncul error kalau ada kesalahan, nah, cuma tadi di browser tampilannya tidak sesuai saja dengan yang kita harapkan, atau bahkan mungkin tidak muncul, atau munculnya kok nggak sesuai harapan. Nah, itu yang harus kita lakukan untuk nge-trace mana errornya, apa kesalahannya di mana, seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Ini open dan close-nya. Kemudian ada atribut, ya. Jadi atribut ini nanti fungsinya untuk menambahkan, ya, untuk menambahkan informasi, ya, informasi, atau menambahkan ini apa itu istilahnya informasi tambahan, atau apa ya, ngasih tahu ke browser bahwa ini loh ada tambahan lainnya. Jadi misalnya kayak P ini, ya, P ini dia fungsinya dia baru ngasih tahu ke browser bahwa ini adalah paragraf, gitu ya. Ini adalah paragraf, di mana paragraf ini atributnya lang, artinya dia merupakan atribut yang ngasih tahu ke browser bahwa lang ini artinya language, ya, atau bahasa, ya, atau bahasa. Nah, bahasanya apa? Bahasa English US, seperti itu. Nah, nanti atributnya ini bisa beragam, ada kelas, ada ID, apa itu macam-macam, nanti sesuai dengan yang kita butuhkan, dan sebenarnya tidak perlu kita hafalkan semuanya. Nanti kalau sering kita gunakan, ya, maka akan mudah kita ingat, ya, akan mudah kita ingat, seperti itu. Misalnya nanti kita bermain dengan kelas, bermain dengan ID, bermain dengan atribut yang lain, nanti dengan mudah kita akan mengingat apa saja sih sebenarnya yang ada dalam sebuah atribut. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, saat kita menggunakan atribut, ya, misal ini adalah elemen P yang paragraf tadi, ini adalah atributnya, ini adalah value-nya. Nah, mungkin ada yang bertanya, kadang saya temui tanda petiknya 2, ada yang tanda petiknya 1, gitu ya. Kita pilih yang mana, ya? Sebenarnya dua-duanya fungsinya sama, ya. Secara default sebenarnya kalau kita menggunakan text editornya untuk web, ya, begitu kita tuliskan kelas, maka dia akan menyediakan tanda petik seperti ini, ya. Tanda petik seperti ini, 2 gini defaultnya. Meskipun kita bisa menggunakan single quote atau tanda petik 1. Nah, dua-duanya bisa dipakai, kita pilih yang mana, tapi yang jelas tidak boleh dikombinasikan. Misal di depan kita tanda petik 1, kemudian di belakang kita ngasih tanda petik 2, ini yang nanti bermasalah, ya.
Kalau pakai tanda petik, nggak pakai tanda petik, apakah bisa? Nah, secara default-nya sebenarnya bisa. Dulu sebelum ada standarnya ini bisa ya. Tapi akhirnya kita nanti akan menemukan beberapa error. Jadi misalnya saat kelas sama dengan satu, kemudian spasi apa, nah itu nanti dipikir itu spasi itu bisa jadi masih dianggap dalamnya value ini, atau bisa jadi value-nya ini dianggap bukan value-nya dari sini. Ya, jadi sebaiknya kita ikuti standar saja. Nah, mengapa munculnya standar itu dan patut kita ikuti? Karena tadi untuk memastikan bahwa web yang kita buat tampilannya itu diterjemahkan oleh browser sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, itu sehingga kita nanti perlu memastikan bahwa setiap coding HTML yang kita lakukan itu memenuhi standarnya dari Y3C. Nanti saya tunjukkan bagaimana mungkin di video yang bagaimana kita mengecek apakah sebuah web kita itu sudah memenuhi standar atau tidak. Ya, Y3C juga menyediakan checkernya. Ya. Nanti saat HTML dan CSS sudah selesai, kita bisa ngecek bagian mana yang sudah sesuai dan bagian mana yang tidak. Nah, selain untuk kebutuhan web, sebenarnya nanti kalau kalian belajar SEO atau Search Engine Optimization, itu nanti juga berguna bagaimana kita menaati standar dari Y3C tadi untuk kebutuhan web kita, sehingga search engine-nya bisa mengenali dokumen kita dengan baik ya, dan tahu bahwa oh ini maksudnya header, oh ini paragraf ya, karena search engine itu kan dia juga menggunakan yang mesin ya atau robot ya, yang dimana robot itu patokannya juga mengacu ke standarnya web ya, untuk ngasih tahu oh ini dia bacanya oh ini header, ini paragraf dan seterusnya. Ya, jadi nanti sebenarnya itu banyak manfaatnya saat kita mengikuti standar yang sudah disediakan atau didefinisikan oleh konsorsium web. Ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini contohnya sederhana seperti tadi. Ya, cuma saya ingin menunjukkan di sini. Yang pertama, ini bagaimana sih caranya? Jadi cara yang pertama paling mudah memahami adalah simpan file ini dalam bentuk misal kalian mengetikkan ini di text editor ya, sesimpel Notepad misalnya, atau kalau mau download ada Notepad++, ada WebStorm, banyak sekali pilihan untuk HTML editor yang free juga banyak. Nanti silahkan search HTML editor free, itu nanti banyak pilihannya. Tapi dengan text editor yang ada di tempat kalian ya, di OS kalian ya, misal Notepad ya, itu bisa. Simpelnya adalah silahkan ketikkan 1-13 ini ya. Kemudian simpan filenya, misal dalam bentuk file, nama filenya terserah ya. Untuk saat ini diusahakan hindari spasi ya, biar nanti terbiasa. Karena nanti begitu kita masuk yang lebih kompleks, nanti kalian akan menemukan mengapa sih kita nggak perlu spasi, nggak menghindari spasi ya. Nanti di pertemuan berikutnya akan saya jelaskan ya. Biar tidak bingung, untuk saat ini kita ikuti dulu saja. Misalnya kalian simpan dalam bentuk web.html, jangan lupa dotnya ini untuk menunjukkan ekstensinya. Kemudian kalian tuliskan web.html begitu. Kemudian file tersebut buka saja di Windows Explorer. Kemudian kalian double klik, nanti akan muncul seperti ini. Ya, ini adalah sebuah dokumen HTML, gitu ya. Jadi yang dibuka di browser, ya. Kalian double klik saja, nanti muncul di browser, misalnya tampilannya seperti ini. Ya. Nah, di sini ini ngasih tahu bahwa ini adalah tipe dokumen HTML, ya, di mana area HTML-nya mulai dari sini sampai sini, ya, sampai sini. Ya. Nah, bagian ini, head ini, dia memberikan atau bagian informasi yang tidak muncul di browsernya. Yang muncul adalah di bagian sini dan sini. Ya. Nah, kemudian di sini kita ngasih tahu ke browser bahwa karakter set yang kita gunakan adalah UTF-8 ya, di mana UTF-8 ini merupakan karakter set yang banyak yang bisa mengenali banyak bahasa ya. Kemudian di sini ada title ya, ada title. Bagian title ini akan muncul di tab-nya browser kita, bagian yang ini. Nah, yang muncul di sini ya. Jadi yang tertulis di sini antara title sampai close tag-nya title itu akan muncul di sini.
Ya. Nah, bagian yang muncul di halaman web kita, ya, yang di sini, ya, ini adalah yang di antara open tag-nya body sama slash body ini. Ya, kita membuat sebuah paragraf, isinya adalah ini, ya, sehingga munculnya di sini seperti itu. Ya. Sehingga bagian utama di sini adalah kita tahu head, kita tahu title, kita tahu body. Nah, di head ini kalau nanti kalian bermain dengan search engine juga, kita bisa menambahkan banyak informasi. Misalnya meta description-nya mulai dari ini yang apa itu yang membuat siapa, ya, kemudian bahasa yang digunakan apa dan seterusnya. Nanti bisa kita tambahkan di sini. Nah, untuk saat ini simpel dulu saja yang ingin saya jelaskan, yakni kita mengetahui struktur dasarnya dari dokumen HTML itu sendiri, ya. Jadi minimal consist of ini, ya. Jadi terdiri dari ini, ya, sederhana seperti ini. Ya. Jadi silakan dicoba. Ini diketikkan saja, simpan, pastikan kalian tahu tempatnya, mengingat tempatnya sebagai file berekstensi .html. Kemudian kalian double klik, nanti muncul akan di browser seperti ini. Ya memang untuk saat ini kok hanya begini Pak, kok hanya nampilin teks gini aja, kok rumitnya segini, ya. Ya seperti yang saya katakan tadi, fungsi di sini HTML hanya membuat strukturnya, kita nanti belum bicara tampilannya, ya. Nanti kita akan bicara misalnya, Pak ini kan sebaiknya kalau ada warnanya macam-macam, nah itu nanti di CSS-nya. Kita sekarang fokus dulu untuk membuat strukturnya yang baik dan benar, ya, sehingga nanti setelah strukturnya betul, nanti kita akan mengatur tampilannya di CSS, ya, seperti itu. Jadi nanti perannya sendiri-sendiri, HTML dan CSS, nanti begitu kalian kenalan dengan CSS, baru kemudian kita akan bermain bagaimana sih mengatur tampilan dari web itu sendiri. Ya. Misalnya header-nya itu ukuran teksnya berapa, warnanya apa, dia jaraknya dari teks yang lain berapa, itu nanti di CSS. Jadi untuk di HTML nanti sementara kita fokus dulu untuk berkenalan dengan strukturnya. Nah, saat kita membuat sebuah dokumen web atau project web, sebaiknya kita juga berkenalan bagaimana mengorganize atau mengatur file web. Ini perlu saya jelaskan di awal biar nanti terbiasa. Nah, misalnya untuk belajar web ini kalian menggunakan satu folder khusus misalnya, ya. Belajar web gitu misalnya. Ini jadi root folder kalian. Nah, di dalamnya misal kalian menyimpan file-file HTML yang kalian kerjakan. Nah, misalnya ada index.html, about.html, seperti itu, ya. Nah, index.html ini adalah file yang secara default di-load pertama kali oleh browser saat mereka mengakses sebuah folder, ya, oleh web servernya. Itu nanti akan terasa kalau kita sudah berkenalan dengan yang server side language, ya. Misalnya kalian simpan index.html, about.html, ya. Kemudian di web ini kita nanti kalau sudah semakin banyak yang kita kerjakan, ya, kita akan bersentuhan dengan yang namanya image, ya. Bisa jadi kita akan memiliki banyak gambar. Nah, sebaiknya disimpan di folder terpisah juga, image misalnya atau gambar atau file. Ini folder yang mudah diingat dan menunjukkan bahwa isi foldernya apa. Jadi misal foldernya gambar, ya silahkan dibuat dengan apa itu nama yang menunjukkan isinya, yakni gambar atau image, dan sebaiknya juga hindari spasi, ya. Kalau lebih dari 2 suku kata, kalian bisa menggunakan sambungnya underscore atau modelnya camel case, jadi huruf pertama dari kata kedua besar. Jadi misalnya gambar web misalnya, maka gambar huruf W-nya besar, web, seperti itu. Jadi hindari spasi, ya. Biar nanti memudahkan untuk pemanggilan filenya, seperti itu. Nah, di dalam folder gambar kalian simpan gambar-gambarnya. Begitu juga nanti CSS, saat kita sudah kenal dengan CSS, misalnya kalian simpan folder sendiri, kemudian kalian taruh file CSS di situ. Kalau ada video juga bisa kalian buat folder sendiri. Nah, ini mengapa perlu saya kenalkan di awal, meskipun nanti kalian menggunakan framework dan lain-lain, agar terbiasa, ya, bahwa kita perlu mengorganize atau perlu mengatur file-file web yang kita gunakan, sehingga nanti kita tahu di mana saja mereka posisinya, dan file-file web kita lebih tertata dan rapi, ya. Jadi ini perlu saya jelaskan di awal agar nanti saat mencoba coding-coding selanjutnya kalian tahu pengaturannya harus seperti apa filenya agar tertata rapi. Karena file web ini nanti banyak, ya. Ada HTML-nya, ada image-nya, ada CSS-nya, ada JavaScript-nya, bisa jadi nanti, ya. Dan itu semua harus ditata agar nanti juga mudah untuk mencari filenya di mana, folder ini isi apa, dan seterusnya.
Baik, itu untuk pengenalan HTML kali ini. Nanti pada video selanjutnya akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.